saya Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini insyaallah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana biasa ada pertanyaan datang dari Pak Imron. Dia bertanya, "Ya Ustaz, saya belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Ustaz Khalid Basalamah maupun UAS tentang di mana Allah. Tolong Ustaz jelaskan supaya saya ngerti." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Imran ini, saya akan jawab. Memang kalau kita lihat, baru saja kita dengar video yang disampaikan oleh dua ulama ini, memang belum jelas. Kenapa? Karena yang kedua ini belum menjelas letaknya ayat Quran. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis ayat. Jadi yang pertama ayat yang dinamakan dengan ayat mutasyabihat. Yang kedua muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas. Dan yang berikutnya adalah ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ini maksudnya ayat yang jelas, tidak perlu lagi dijelaskan. Ya sudah cukup jelas lah gitu. Tapi yang namanya yang nama mutasyabihat, ayatnya sifatnya seperti kiasan, ya, perlu penjelasan dengan ayat lain. Jadi itu yang perlu. Yang sebagaimana yang dibacakan oleh Ustaz siapa nama Ustaznya? Ustaz Khalid, ya, Khalid Basalamah, ya. Yang menerangkan dia sebenarnya memahami ayat ini sebetulnya. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di aras. Dia mengatakan Allah itu berada di langit, bersemayam di aras, begitu maksudnya. Kalau ini namanya ayat mutasyabihat, perlu kita jelaskan lagi apa yang maksudnya tersebut. Jangankan bahasa Al-Quran, jangankan bahasa Arab, kadang-kadang bahasa Indonesia pun tidak itu yang dimaksudkan. Saya masih ingat ada peribahasa orang Melayu mengatakan besar pasak daripada tiang. Apakah benar pasak itu bisa lebih besar dari tiang? Tentu jawabnya tidak. Pasak itu hanya pengokoh saja. Maksudnya apa? Besar pasak tiang, besar pengeluaran dari pendapatannya. Begitu juga yang dimaksudkan wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Itu kata Allah, Dia menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa atau 6 periode, dan setelah itu bersemayam di aras. Maksud bersemayam sini kekuasaannya meliputi langit dan bumi dan bersemayam di aras. Maksudnya kekuasaannya sangat tinggi, maha tinggi. Dia maha tinggi yang menguasai langit dan bumi itu. Maksud itu Allah. Bukan Allah itu duduk. Kalau semayam itu duduk bersela gitu pada kursi. Kalau kita artikan juga arasy itu singgasana atau kursi. Bukan seperti itu. Kalau seandainya Allah duduk bersela di kursi, berarti besar kursi daripada Allah.
Kalau Allah berada di langit, berarti Allah itu lebih besar langit daripada Allah. Sedangkan Allah itu maha besar. Untuk menjawab pertanyaan sebenar ini sudah pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Apa yang kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakanlah sungguh aku itu dekat. Qarib, dekat. Jadi kalau seandainya Allah di langit, berarti Allah jauh namanya. Ya, bukan dekat. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, mengatakan juga di dalam surat 50 itu, ayat 16 atau surat Qaf. Allah katakan, wa nahnu akhrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan mereka daripada urat lehernya. Jadi kata Allah itu kata dia lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi kita ini lebih dekat Allah dengan kita daripada urat leher kita. Begitu maksud Allah. Dekat, bukan jauh, bukan di langit. Nah, jadi kalau apa yang dikatakan oleh Ustaz Khalid Basalamah itu, ya betulnya dia belum memahami tentang ada nama ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat itu sifatnya tersembunyi. Ada ayat mutasabihat itu dijelaskan, ayat yang lain menjelaskan itu. Ya, itu nama ayat mutasabihat. Ada ayat muhkamat, ya. Ayat muhkamat itu, maksud ayat muhkamat itu ayatnya yang nyata jelas. Umpamanya katakanlah yang orang mencuri potong tangannya jelas nampak, tak payah terang-terangin tahu tu. Ya, atau orang berzina rejam terang ayatnya. Nah, itu ayat namanya muhkamat. Tapi ini mutasabihat perlu dijelaskan dengan ayat lain. Memang ayat mutasabihat ini kata Allah, coba lihat di dalam ayat apa, di dalam surat Ali Imran ayat 7 jelas itu. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhul ayatul muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah katakan kami menurunkan dalam Al-Quran ada namanya kitab, maksudnya Al-Quran ada ayat pertama ayat muhkamat, umum daripada kitab ini ayat muhkamat yang jelas dan nyata, dan ada yang dikatakannya mutasabihat. Mutasabihat ini adalah ayat yang perlu, yang tersembunyi. Yang tahu tentang ayat ini adalah Allah dan orang yang tinggi ilmunya atau orang yang dalam ilmunya yang mengetahui tentang ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menjelaskan tadi kurang beranggapan dia dia menafsir itu sesuai apa tertulis, ya. Nah, itulah ada kita ya, bukan semua ayat bisa kita tafsir berdasarkan tertulis. Tekstual itu tak bisa semua. Ada yang perlu dijelaskan ayat-ayat yang lain. Contohnya apa yang dikatakan Ustaz Khalid Basalamah tadi, Allah itu berada di langit. Kalau Allah berada di langit, berarti Allah jauh dari kita. Kalau seandainya Allah berada di langit, berarti bumi tak ada Allah, kosong daripada Allah, berarti orang bebas membuat apa-apa. Nah, jadi itu pemahamannya yang belum sesuai apa yang dihendaki Al-Quran. Tapi tak apa-apa, mudah-mudahan dengan pemahaman ini nanti dia akan paham juga, ya. Jadi ayat yang dibacakan tadi itu ayat yang sifatnya mutasabihat, ayat yang disembunyikan maknanya, perlu dijelaskan ayat-ayat lain. Nah, jangan ya, kadang-kadang kalau saya mendengar tadi antara mereka ni berdua berlawan tentang gimana Allah, yang satu membaca ayat mutasabihat, yang satu membaca ayat muhkamat. Jadi seolah-olah belum nyambung. Sama saja dengan saya waktu masih kecil dulu. Saya cerita, saya ingat saya orang ini berdua, saya ingat saya masih kecil. Saya waktu kecil dulu dengan teman saya, sekira teman saya itu berumur sekitar 7 tahun, sama-sama 7 tahun. Saya dulu masih sekolah SD. Waktu itu jajan, ini sama kita macam-macam jajan. Harus jajan itu kita harus melalui seperti parit, kalau bahasa Melayu orang tanah parit kecil, parit.
ya tarik selokan gitu maksudnya. Lalu akhirnya uang logam saya jatuh waktu itu. Saya mau jajan, uang logam jatuh. Lalu saya ambil uang logam jatuh, lalu uang tersebut saya cuci. Setelah saya cuci, saya ditangkap oleh teman saya. Kawan saya itu menangkap, dilapornya dengan guru sama. Dilapornya dengan guru, saya telah melakukan suatu kesalahan besar. Kalau tahu polisi pasti saya akan ditangkap, katanya. Saya sudah berani mencuci uang. Saya sudah mendengar, katanya. Tadi malam saya mendengar warta berita dan radio, mencuci uang itu hukumnya sangat besar. Nah, sekarang Kaidah telah mencuci uang. Ini kalau tahu polisi pasti tangkap. Itu dilaporlah saya ke polisi, kepada guru. Guru itu mungkin heran juga, apa kesalahan itu tahu saya, apa kesalahan. Dibawa saya ke kantor. Akhirnya menerang. Apa? Kenapa datang ke sini? Katanya orang ini, Pak, saya melakukan kesalahan besar. Apa kesalahannya? Waktu saya mau jajan tadi, uang logam saya jatuh. Diselokan, lalu saya cuci. Dia mengatakan saya telah melakukan kesalahan besar, mencuci uang. Kalau mencuci uang hukumnya sangat besar sekali, katanya. Ditangkap polisinya. Akhir guru itu tersenyum tadi, pergilah jajan. Katanya, pergi. Kata dia, apa yang salah? Hanya dia apa maksudnya? Mencuci uang itu bukan berarti uang benaran yang dicuci. Mencuci uang itu suatu perbuatan kriminal itu, kata dia. Ingat saya, suatu perbuatan kriminal itu orang yang menggunakan apa diterangnya, orang menggunakan seolah-olah milik dia barang itu, entah tanah, entah uang, seolah-olah milik dia. Dia punya syarat tertentu, seolah-olah yang dimilikinya itu seolah-olah resmi punya dia, bahkan bukan punya dia. Itu merupakan suatu kejahatan kriminal namanya. Itu bukan mencuci uang itu yang dicuci, bukan, kata guru itu. Ya, begitu. Begitu sih seperti ini. Yang dimaksud Allah itu Allah bersemayam di langit, bukan Allah itu duduk di kursi bersela di langit. Kalau seandainya Allah itu duduk di kursi bersela di langit, sama dia dengan manusia. Sedang Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Seandainya dia duduk di kursi di aras di langit itu bersemayam loh, berarti seolah-olah aras itu lebih besar dari Allah, Allah duduk di sana. Tentu aras itu yang lebih besar daripada Allah. Ini suatu pendapat yang salah, itu maksudnya. Yang benar itu Allah itu bersemayam, dimaksudnya Allah itu berkuasa, mempunyai kuasa singgasana di aras. Bukan Allah itu berada di aras. Kekuasaannya meliputi alam ini, meliputi langit dan bumi dalam genggaman dia. Ya, itu artinya dia itu bersemayam di aras. Itu ayat ini yang bersifatnya mutasyabihat. Itu kita harus tahu ya. Namanya ayat mutasyabihat, ayat yang disembunyikan. Ya, itu maksudnya. Jadi itu memang agak lucu juga, ada juga ya. Yang dua tak jelas akhirnya ya. Baiklah yang jelas ini di mana Allah katanya ya, jawabnya Allah itu tidak bertempat. Kalau seandainya Allah bertempat, sama juga dia dengan makhluknya. Kita berada di rumah, berarti lebih besar rumah daripada kita. Kita berada dalam mobil, berarti besar mobil daripada kita. Kalau seandainya Allah berada di aras, berarti besar daripada Allah. Itu tak mungkin. Jadi Allah itu katanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Ya, jadi oleh sebab itu dari dua melawan ini antara siapa tahu nama Khalid Basalamah dengan Was, kena mereka yang berdua belum dapat puncak. Puncaknya apa ya bahasa saya? Kalau ibaratkan sudah benang itu kalau dah kusut, benang kalau dah kusut tahu payah mencarinya. Kita harus mencari puncak masalah itu di mana. Gitu maksudnya. Tapi kena dia berlawan, yang ini membaca ayat mutasawiyat, yang ini membaca ayat muqamat, akhirnya tak ketemu ya. Tapi tak apa-apa, mudah-mudahan yang akan datang mereka itu akan ketemu ya. Itu yang dimaksudkan. Jadi apa ya, penanya saya harapkan juga Pak Imran, kalau belum jelas bagus ditanya ya. Jadi yang saya jawab, Allah itu tidak memiliki tempat, tidak mempunyai tempat.
Kalau seandainya Allah bertempat, berartinya Allah itu apa? Sama dengan makhluknya, bertempat, punya tempat tinggal. Itu tidak sama. Kita tidak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah jawab juga dalam ayat apa? Dalam surat 50, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Dari dekat Allah dengan kita daripada urat leher kita. Kalau seandainya Allah itu sama makhluk, mana berada di langit, jauh artinya. Ya, jadi Allah itu lebih dekat. Jadi untuk menjawab, untuk apa pemahaman apa, Ustaz Khalid Basalamah, ayat itu dijelaskan dengan ayat lain ya. Ustaz Basalamah tak bisa dijelaskan satu ayat, itu ayat mutasyabihat. Begitu juga Pak Abdul Somad, nah itu ya Pak Wad, kalau untuk menjelaskan nanti diterangkan kepada dia ada ayat muhkamat dan ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Kalau sudah itu dah ketemu, dah berjumpa, insya-Allah tak ada bertengkar lagi ya. Mudah-mudahan tak ada lagi bertengkar, tidak ada yang lagi berlawanan. Kita tetap bersatu jua. Kenapa? Ya. Kenapa? Ummatun wahidah, umat yang satu. Jangan ada bertengkar lagi, jangan ada berbincang-bincang lagi. Yang kalau dapat kita sudah satu pandangan, way of life, satu pandangan, tidak ada bertengkar lagi, tidak ada berselisih pendapat, kita bersatu, itu yang penting ya. Selama ini kita hanya bertengkar katanya, banyak orang memprotes kita banyak bertengkar. Sebetulnya apa? Kena pengilmuan itu kadang-kadang kurang paham tentang ayat-ayat Allah, maka disinilah terjadi bertengkar. Kalau kita sama-sama sudah paham, tidak mungkin terjadi bertengkar ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada Pak Imran. Sudah Pak Imran mengerti. Kalau juga tak mengerti juga tanya saja lewat email saya atau via WhatsApp saya. InsyaAllah saya akan jawab sejelas-jelasnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.